hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Ayu Show. Coach Joe, boleh menyapa sahabat Ayu dan sahabat Joe yang sudah join pada sore hari ini. Silakan Coach Joe. Ya, selamat sore Mbak Ayu, selamat sore semua Bapak dan Ibu, sahabat Ayu, ya kan, senang bisa berada di sini. Saya selalu senang dengan acaranya Mbak Ayu ini, selalu bring positivity ya, membawa positif, hal-hal yang berdampak baik, berdampak positif dalam kehidupan kita, khususnya saat-saat ini ya, di sana sini kita mendengar berita-berita yang negatif, tapi kita bersyukur hari ini ya, pada saat ini kita masih berkumpul bersama dengan keadaan yang sehat ya, dengan harapan bahwa apa yang kita lakukan 1 jam ke depan menjadikan kehidupan kita yang lebih baik. Itu aja, Mbak Ayu. Oke, terima kasih Coach Joe untuk di tengah kesibukannya Coach Joe, Coach mau menyempatkan waktu selama 90 menit ke depan, dan baru saja Coach, kalau tadi yang mengikuti dari awal, saya dengar dari Ketua RT saya Pak Paulus bahwa ternyata di RW kami ini cukup memprihatinkan kondisinya. Mendengar berita itu saja kalau kita tidak bisa mencerna dan menyaring dengan baik, itu udah bikin kita ilfeel atau bad mood, Coach. Nah, belakangan ini di saat pandemi, isu tentang kesehatan mental itu mulai dibicarakan dan berkaitan dengan topik kita emotional healing. Nah, boleh Coach supaya kita semua yang hadir mempunyai persepsi yang sama dan apa kaitannya emotional healing dengan kesehatan mental? Silakan Coach untuk dijelaskan kepada kita semua di sini. Kita sudah bisa belajar, ya. Oke, mungkin saya bisa share ya, share screen sebentar. Oke, Bapak dan Ibu bisa melihat ya, bisa lihat dari screen saya. Oke, kita mulai. Oke, kita bicara tentang emotional healing ya, hari-hari di mana saat ini kita sangat sekali membutuhkan emotional healing, gitu kan? Apa sih sebenarnya emotional healing itu? Mungkin kita cerita dari stres ya, tanpa kita sadari kehidupan kita setiap hari itu dipapar oleh stres ya, stres lingkungan. Stres lingkungan itu misalnya apa? Lingkungan kita disadari atau tidak, ini ada salah satu itu namanya gelombang elektromagnetik ya. Ini tidak kelihatan masalahnya. Gelombang elektromagnetik itu dari yang low frekuensi sampai very high frekuensi, sampai sekarang kalau Bapak dan Ibu mengikuti ya perkembangan teknologi, kita sudah sampai ke level kalau komunikasi itu 5G ya. 5G itu mungkin sekarang sekitar berapa giga, bukan kilo, bukan mega, tapi sudah giga ya, gigahertz gitu kan. Dan itu ada di sekitar kita ya, tanpa kita sadari ini semua kita terpapar oleh gelombang elektromagnetik. Itu sendiri meskipun belum ada penelitian yang lebih detail dan lanjut gitu ya. Tetapi somehow bahwa ini mempengaruhi kesehatan kita ya, karena itu memberikan stres. Contoh yang paling gampang gini Mbak Ayu, misalnya gini. Blue screen ya, blue screen itu adalah dari tampilan layar kita ya, entah itu monitor, entah itu HP, entah itu iPad gitu kan, itu kan ada layar monitor. Nah itu dia memancarkan sinar biru ya. Ada beberapa penelitian mengatakan bahwa kalau kita terpapar oleh sinar biru itu gitu ya, itu kita akan menjadi sulit tidur. Ya, makanya, nah ini juga informasi nih buat Bapak dan Ibu ya, diusahakan 1 jam atau 2 jam sebelum tidur, kita diusahakan tidak melihat layar ya, entah HP, entah tablet ya, tablet itu iPad ya misalnya ya, sehingga kita bisa memiliki waktu untuk kita bisa istirahat, dan juga kalau bisa sinyal telepon ya di sekitar tempat tidur kita itu dimatikan, karena itu juga mempengaruhi karena ada stres yang ditimbulkan ya. Apalagi stres ya yang kita alami setiap hari ya, kalau kita dulu masih kantor ya sebelum pandemi, kemacetan ya, kemacetan tiap kali kita berangkat 2 jam, pulang 2 jam lagi gitu kan menuju rumah, itu akan membawa stres ya. Ditambah apa lagi? Ditambah lagi masalah pekerjaan di kantor. Ya, di kantor kita baru nyampe aja gitu kan, kita udah dihadapkan, Pak, Bu, ada masalah demi masalah gitu kan, tanpa sadar
itu membawa stres. Stres ini tekanan ya. Kalau kalau kita seringkali melihat stres itu tekanan ya. Kita berada di under pressure, kita berada di bawah tekanan. Nah, apalagi sejak pandemi ya kan ada virus corona gitu kan, belum lagi belakangan 1 bulan terakhir inilah kita cukup dibombardir oleh informasi mengenai kematian dari orang-orang atau dipanggilnya orang-orang yang kita kasihi, yang kita kenal ya, orang tua dari teman, saudara. Waduh, itu hampir tiap hari ya, baik di grup WA, belum lagi kalau di kantor gitu kan, terima dari email ya, turut berduka cita. Wah, itu udah sepertinya itu membuat stres tersendiri pada akhirnya ya. Nah, ditambah lagi apa? Ditambah lagi karena kita PPKM ya, mau nggak mau kita work for home ya, yang artinya hubungan relasi di dalam keluarga ya. Kalau diperhatikan ya, seringkali kita amati anak-anak yang belajar dengan Zoom ya, orang tua yang repot, orang tua yang stres ya, itu juga sering saya dengar dalam sesi-sesi konseling. Aduh Pak, saya stres Pak, gitu ya, harus menghadapi work for home, harus ngajarin anak ya, meskipun belajarnya online, tetapi menjadi beban orang tua menjadi bertambah ya, karena memang situasi yang demikian. Ditambah lagi dengan adanya PPKM, di mana mau nggak mau ya, suami istri misalnya saya bicara gitu kan. Mau nggak mau mereka kumpul ya, satu rumah 24 jam, yang biasanya hanya bertemu muka mungkin 3-4 jam gitu ya. Karena PPKM gitu kan, karena pandemi, mau nggak mau akhirnya 24 jam ya, sehingga tanpa sadar itu juga membawa stres. Jadi stres bertumpuk dan bertumpuk ya. Itu menyebabkan, makanya this is called emotional healing, di mana itu bisa membantu ya. Jadi awalnya adalah stres. Nah, ini yang menjadi problem lagi ya. Problemnya adalah terkadang yang membuat perjalanan hidup terasa berat ya, hidup kita itu terasa sesak ya. Orang sering bilang, "Aduh Bu, sesak deh rasanya hidup itu, kayaknya berat banget." Karena tanpa sadar kita membawa beban emosi masa lalu. Ya, beban emosi masa lalu adalah luka-luka yang kita bawa dari sejak kita lahir sampai kita saat ini dewasa. Tentunya kita banyak mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita ya. Entahkah mungkin dialami abuse di dalam rumah gitu kan, mengalami child abuse, orang tua yang sangat disiplin ya kan, sehingga anak seringkali menjadi korban tanpa sadar gitu kan. Ada lagi yang mengalami banyak hal ya yang kita alami di sekolah, mengalami bullying. Nah, ini yang belakangan saya juga banyak tangani dari sesi-sesi konseling yang saya lakukan ya. Jadi bullying itu efeknya jangka panjang ya, nggak hanya 1-2 tahun ya. Ada yang terkadang saya masih ingat ada satu bapak ya, usia mungkin udah lebih tua dari saya 50 tahun, tetapi dia masih bisa ingat dengan jelas bully yang dialami waktu dia SMA ya. Bayangkan 30 sekian tahun, 35 tahun, bekasnya itu masih ada. Makanya saya sangat gregetan sekali dengan, apalagi sekarang ya, banyak sekali tren-tren di prank lah, apalah gitu kan. Mereka nggak tahu bahwa dampak dari apa yang mereka lakukan itu, yang mungkin karena mereka nggak ngerti ya. Mereka nggak mengerti, sehingga dampak yang mereka lakukan itu berdampak jangka panjang ya, termasuk juga berpengaruh pada saat berkeluarga, pada saat berkarir ya, melakukan karir, itu pengaruh semua ya. Ketika dia ketemu atasan yang tanda kutip membuli, dia ingat luka masa lalunya, sehingga dia merasa kok hidup saya, kok hidup gue kok susah banget gitu. Nah, itu yang tanpa disadari ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita bawa ya, sehingga tidak heran ini yang terjadi ya. Kita merasa burn out ya, perasaan burn out, kayaknya udah habis-habisan ya, energi kayaknya kita udah habis-habisan ya kan. Terus emosi tank kita terkuras ya, kita nggak punya kesempatan untuk mengisi tank kita ya. Salah satu mengisi tank adalah dengan love, dengan kasih ya. Nah, itu belum cukup, udah habis ya. Jadi ibaratnya tekor ya. Setiap hari kita bekerja atau setiap kali kita hidup, kondisi emosi kita itu dalam kondisi tekor ya, boro-boro surplus. Surplus dalam arti kita bisa punya empati dan simpati terhadap orang lain ya. Untuk diri sendiri aja kita kadang-kadang kekurangan bahan bakar untuk kita, atau energi untuk kita bisa melanjutkan kehidupan kita. So this is what happened ya. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga yang dibutuhkan adalah ini ya, we have to back to ini basic ya, hukum dasar dari kesehatan ya.
Kalau kita mau balance of life, ya kan kita harus balance ketiganya, ya. Sebenarnya kita punya tiga tubuh, ya. Saya boleh katakan tiga tubuh meskipun nggak tepat, ya. Tetapi ada 3 layer, ya. Layer yang paling luar itu disebutnya layer mental. Layer mental ini bicara tentang pikiran kita, ya. Mental ini bicara mind. Kalau bicara mind itu bukan hanya sekedar kognitif, ya, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih luas daripada kognitif. Kognitif itu orang sering bilang otak kita, gitu kan, cara kita berpikir logik, cara kita berpikir secara analytical, nah itu. Tapi mind itu lebih dari sana. Mind itu karena mencakup ada sesuatu yang disebutnya itu perasaan kita, ya, bermain di situ. Nah, layer yang paling luar itu mental. Nah, ini ya kalau kita nggak jaga, ini dihajar, ya, dihajar. Kalau ini bobol, mental kita bobol, dia tembus ke emosional, ya. Emosional kita kalaupun nggak siap juga, ya kan, bobol, dia masuk ke dalam fisik. Fisik ini organ tubuh, bagian tubuh kita, gitu kan. Nah, sehingga kita melihat korelasinya, gitu kan, antara kesehatan mental, kesehatan emosional terhadap fisik tubuh kita. Makanya imun kita tergantung dari kondisi mental dan emosional, ya. Jadi di dalam satu layer di dalam tubuh kita itu ada namanya imun sistem, ya. Imun sistem itu sangat tergantung sekali dari mental and emosional kita, ya. Oke, saya lanjut. Nah, sayangnya di barat, ya, kalau kita bicara medis, ya, dunia medis barat tidak mengenal korelasi antara emosi dengan organ tubuh, ya. Tetapi kalau misalnya dengan saya ini ngambil contoh, ya, ini adalah acupuncture, ya, di dalam acupuncture, di dalam Chinese medicine, ya, mereka udah bisa melihat adanya korelasi antara emosi dengan organ tubuh. Saya ambil contoh misalnya, ya, kalau kita mengalami kekhawatiran terus-menerus, ya, kita worry gitu, ya, maka mulai muncul gangguan kalau dilihat, ya, yang ini yang kuning, ya. Gangguan yang muncul adalah gangguan pada lambung dan spleen, ya. Spleen ini limpa. Limpa ini yang salah satu yang berperan di dalam apa namanya? Jadi limpa ini yang termasuk berperan di dalam apa namanya? Imun tubuh kita, ya. Limpa berperan di sana. Apalagi kesedihan, ya. Kalau kita kalau terus-menerus kita terpapar kesedihan, ya, tadi saya ulangi, ya, secara emosional, jadi kan urutannya mental, ya, pikiran dulu dihajar, setelah pikiran dihajar, emosi kita dihajar. Kalau dua-duanya bobol, tembuslah dia ke organ tubuh, ya. Nah, organ tubuh yang dihajar kalau kita mengalami kesedihan itu adalah paru-paru dan usus besar, ya, usus besar, gitu. Sehingga nggak heran kalau orang sedih, perhatikan, ya, orang-orang yang sedih, itu kan. Pada saat dia menangis, gitu kan, kenapa bentuk tubuhnya pun berbeda. Orang sedih itu nggak mungkin dadanya membusung lebar, ya. Orang lagi sedih itu nggak mungkin dadanya terbuka lebar, ya. Pasti akan kayak bahunya itu ketarik, ya. Kayak orang sedih, kepala tertunduk, itu menimbulkan tekanan pada paru-paru, ya, orang sedih. Sehingga nah, sebenarnya ada mekanismenya, ya. Mekanismenya untuk rilis salah satunya memang Tuhan itu luar biasa, Sang Pencipta. Dia sudah memberikan kepada kita air mata, menangislah, gitu kan. Karena waktu kita menangis, ya, apalagi kalau sampai nangis kita itu luar biasa, ngejer, kalau orang dulu bilang nangisnya sampai ngejer, gitu kan. Itu kan sampai apa ya, napasnya itu sampai tersengal-sengal, gitu. Nah, kenapa gitu? Itu artinya memang dia sedang healing dari bagian paru-parunya, ya. Jadi tersengal-sengal itu kan. Makanya setelah nangis biasanya rasanya apa? Selalu ditanya. Kalau udah nangis itu gimana rasanya? Lega. Lega, ya. Nah, that's a thing, gitu. Jadi ini yang dipahami oleh Chinese medicine, ya. Sebaliknya kalau rasa takut, which is sekarang ini, ya, perhatikan. Kalau kita terpapar oleh rasa takut terus-menerus, ya kan? Yang dihajar, yang kena apa? Kidney, ginjal kita, ya. Ginjal kita kena. Gitu. Makanya ini kalau bagi mereka yang praktisi Chinese medicine udah tahu, gitu kan, kalau gangguannya. Dan ini pun ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Saya kadang lucu, gitu, ya. Aktivitasnya sederhana, gitu, misalnya ya udah kamu banyak nyanyi aja, ya. Kalau misalnya contoh, ya, kalau kita kekurangan joy, ya, joy itu sukacita, ya. Sukacita itu larinya kemana? Ke jantung.
Jadi mereka, ya maaf kata, yang mereka mengalami gangguan pada jantung bisa jadi karena hidupnya nggak bahagia, nggak pernah ngerasain sukacita. Ya, orang yang sukacita, perhatikan, rata-rata nggak punya isu, nggak punya masalah pada masalah jantung. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemarahan gimana? Kalau kemarahan larinya ke liver. Ya, kemarahan liver. Makanya ya ini kalau kita mau masuk lebih dalam, tapi kan bukan kompetensi saya ya, karena Chinese medicine maupun bidang medis bukan kompetensi saya. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini satu hal yang menarik. Ya, oke, saya lanjut. Nah, sehingga nggak heran ya, ada kemudian ditemukan ada istilah namanya psikomatik. Ya, penyakit-penyakit yang disebutnya psikosomatis atau psikosomatik ya. Nah, ini asal muasalnya dari stres yang tadi saya cerita di depannya, stres yang begitu besar, nggak terbuang-terbuang, nggak terselesaikan, tidak terproses, menumpuk terus sehingga tangki emosi yang harusnya kosong ternyata penuh setiap hari ya. Maka akibatnya apa? Akibatnya kalau sudah urutannya ya, mental, pikirannya kena, emosinya kena, maka muncullah penyakit-penyakit di dalam tubuh kita yang disebut psikosomatik. Ini beda dengan penyakit yang karena fungsi fisiknya terganggu. Contoh misalnya orang yang sakit jantung karena ada sumbatan di aortanya gitu kan. Itu bukan karena emosi, ya itu karena memang fisiknya, salurannya ada hambatan ya. Tetapi ada penyakit-penyakit tertentu yang nggak ketahuan sumbernya, ya nggak ketahuan sumbernya. Meskipun di sini ya stres itu dilihat ya bisa mempengaruhi juga ke heart disease, ke jantung juga. Karena apa? Ketika kita stres ya, ketika kita mengalami stres ya perhatikan gitu kan, biasanya tekanan darahnya itu naik. Ya, tekanan darah tinggi gitu kan kalau kita sedang marah gitu kan, stres kan biasanya korelasinya kalau nggak marah sedih gitu kan, pilihannya dua. Nggak mungkin kalau stres itu bahagia, nggak ada ya. Stres itu pilihannya kalau nggak marah sedih reaksinya gitu kan. Nah, kemarahan itu ada energinya gitu kan. Ya, sebenarnya ini saya nanti konteksnya larinya ke energi gitu kan. Bahwa ketika kita marah contohnya gitu kan, itu pasti kita akan ngerasa panas. Nggak mungkin orang marah itu ngerasa adem, itu nggak mungkin ya. Orang marah itu pasti kerasanya itu panas. Panasnya itu dari punggung ya, kerasa naik ke atas kepala, turun ke muka. Sehingga seringkali kalau orang bilang dia marah, marahnya itu merah padam di mukanya. Ya karena apa? Karena energi panasnya itu naik ke atas ya. Nah, sebaliknya kalau seseorang itu sedih ya, itu ibaratnya bahwa semuanya itu runtuh ke bawah ya, energinya itu drop ke bawah, down ke bumi ya, kayaknya tenggelam, bles gitu kan. Sehingga kalau orang sedih perhatikan ya, maka kepalanya tertunduk, pundaknya ini melipat gitu kan, terus mengeluh, nafasnya gitu kan. Nah, itu ciri-cirinya gitu kan, bahwa itu energinya drop ke bawah. Sehingga disuruh ngapa-ngapain juga mereka, enggak lah, gue males lah. Gitu. Lu aja deh jalan, lu aja makan gitu kan. Nah itu yang dirasakan gitu kan. Nah ini kalau diperhatikan ya, penyakit-penyakit ini penyakit di stomach, ulcer ya, asam lambung biasanya, terus ada PTSD, ada yang gangguan di kulit ya. Gangguan di kulit, tiba-tiba kulitnya merah-merah, jerawat muncul ya. Itu salah satu indikasi selain karena memang fisiknya terganggu, bisa jadi ada gangguan di emosional ya. Seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya, kita sharing santai aja di sini ya. Silakan, kalau mulai ada yang mau bertanya bisa mengisi di kolom chat ya. Oke. Ya ada ya, saya lanjut perlahan ya. Oke. Nah, sekarang kita maju lebih dalam tentang proses yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, inilah ranah yang dipelajari oleh ilmu psikologi ya. Seringkali orang bilang itu 3 trisula psikologi ya. Oke. Nah, untuk melepaskannya dibutuhkan emotional healing, Pak. Nah, disitulah emotional healing berperan, di mana seringkali ya, kata kuncinya gini, sebelum kita masuk ke inti dari emotional healingnya, bahwa kita sadari dulu bahwa ini yang terjadi atas kehidupan kita ya. Setiap hari kita terpapar stres, secara stres itu akhirnya berdampak kepada emosi kita gitu kan ya. Kalau kita nggak hati-hati itu akan masuk ke dalam tubuh kita ya, akan berpengaruh ke dalam tubuh kita gitu kan. Dan ini memang seperti Bapak bilang manusiawi sekali. Nah, makanya untuk mengatasinya salah satunya adalah nanti di belakang saya akan cerita tentang awareness, Pak, kesadaran ya. Ini yang seringkali orang lupa
Ya, orang lupa tentang yang kemarin Mbak Ayu sempat bahas juga di Instagramnya tentang healing gitu kan, bahwa Eling kalau orang Jawa bilangnya iya, eling. iya, luar biasa Eling. gitu loh. Konsep healing ini luar biasa. Saya pikir wah ini ditemukan nggak tahu berapa ribu tahun yang lalu ya oleh ya ini kan udah Leluhur. menjadi tradisi kejawen gitu kan. Bahwa ilingo gitu kan. Ilingo itu artinya bahwa kita sadar penuh ya, memiliki kesadaran penuh tentang keberadaan kita saat ini. Bukan masa Saat lalu, ini ya coach ya. bukan masa Saat lalu, ini. betul, bukan Ya. masa lalu, bukan masa depan, tapi saat ini ya, ilingo gitu. Nah, kemudian inilah kalau bahasa kerennya yang sekarang muncul gitu kan, adalah mindfulness gitu kan. Artinya kita memiliki kesadaran penuh akan keberadaan diri kita sekarang ya, bukan bukan karena gini, kalau kita perhatikan ya, kenapa emosi ini ada dua macam ya. Ada kalau kita bicara trauma, ya kita bicara trauma. Trauma itu selalu bicaranya kesedihan ya kalau diperhatikan ya. Trauma itu relatednya kesedihan ya. Trauma itu jarang sekali bicara tentang ketakutan. Mungkin ada ya karena memang ada kejadian yang buruk di masa lalu. Tapi rata-rata itu sorrow and fear ya. Itu kejadian yang sudah terjadi di masa lalu ya, kejadian dibully, kejadian kita mengalami kejadian tidak enak gitu kan, dipermalukan dan sebagainya, itu it already happened, maksudnya sudah kejadian ya, in the past gitu. Nah, kalau sudah kejadian di the past, biasanya pengaruhnya adalah kita merasa perasaan yang namanya tertekan, depresi ya, ada perasaan tertekan karena sesuatu trauma yang terjadi di masa lalu ya. Ini artinya bahwa tanpa sadar ya pikiran kita itu ada di masa lalu. Nah, ini yang seringkali jadi bercandaan gitu kan. Lu udah move on belum? Ya, artinya move on adalah dia sudah bergerak dari masa lalu, bergerak ke kondisi sekarang. Ya. Nah, inilah proses, kalau ini udah masuk ke ranahnya konseling ya, ke ranah psikoterapi gitu kan, bagaimana dia mengatasi dirinya terhadap kondisi yang terjadi di masa lalunya gitu kan, untuk dia bisa akhirnya mengatasi dan memproses emosinya. Kata kuncinya adalah memproses ya. Karena emosi itu butuh diproses. Ya, ini yang seringkali orang salah mengerti juga. Orang seringkali bilang, ya udahlah, nanti izinkan waktu yang akan memproses dan melupakannya. Ya, misalnya lagi sakit hati, ditinggal, lagi sayang-sayangnya gitu kan. Tiba-tiba diputus pacar gitu kan. Terus luka kan hatinya kan, hati yang terluka gitu kan, lagu tahun tahun berapa tuh, hati yang luka gitu. Betaria Sonata. Nah, Mbak Betaria keluar akhirnya gitu kan. Nah, pada akhirnya gitu kan, orang sering bilang ya udahlah ya, luka ini aku biarkan aja terbuka, toh nanti akan sembuh sendiri ya, kata siapa gitu kan. Kalau kita secara contoh ya, kita secara luka fisik, kita fisik itu pasti kita pernah ngalamin luka, pernah jatuh, pernah berdarah gitu ya. Nah, bayangkan kalau luka fisik itu dibiarinin aja. Ah, udahlah, nggak usah saya rawat lukanya, nggak usah saya sembuhkan, ya kan. Nanti toh akan nutup sendiri dan sembuh gitu kan. Pertanyaannya iya kalau sembuh. Kalau nggak sembuh yang terjadi apa? Luka itu akan terus menganga dan makin lebar, makin lebar, makin lebar, yang kita sering sebut namanya infeksi. Menjalarnya kemana-mana. Yang tadinya cuma satu titik atau satu bagian, karena kita nggak sembuhkan gitu kan. Itu akhirnya menjalar kemana-mana dan akhirnya menambah persoalan lain yang harusnya nggak perlu terjadi gitu kan. Nah, ini menarik nih kalau ngomong luka gitu kan. Sehingga nggak heran ya banyak yang saya temukan pada akhirnya gitu kan. Masalah di dalam pernikahan. Ini jadi lari ke masalah pernikahan. Masalah-masalah di dalam pernikahan yang saya temukan gitu kan. Itu terjadinya jauh sebelum pernikahan itu dimulai, bahkan jauh sebelum dia ketemu pasangannya. Ya, jadi ketika dia luka yang dialami pada waktu dia masih kecil, luka yang dialami pada waktu dia masih remaja, waktu masih usia muda gitu kan, yang tidak dibereskan, yang tidak disembuhkan, yang tidak diproses, itu yang pada akhirnya tadi saya bilang kayak orang kemana-mana itu bawa koper berat gitu kan. Masuk dalam pernikahan yang harusnya dia nggak boleh bawa kopernya dibawa gitu kan, masalah lalunya dibawa, unfinished business-nya dibawa, sehingga masalah lukanya ini gitu kan kebetulan disenggol sama pasangannya gitu kan, jadilah keributan, konflik dan sebagainya, sehingga
Ya. That's what happened. Makanya bagi yang belum menikah, itu kan saya wanti-wanti, ya kan, pastikan Anda tidak membawa unfinished business Anda masuk dalam pernikahan. Anda masuk kalau ke Pertamina gitu kan, mulai dari titik nol gitu kan. Masuk pernikahan dalam kondisi netral, posisi nol, ya. Jangan bawa yang sudah minus-minusnya, jangan gitu kan, karena kasihan pasangan. Pastikan pas ya, Coach. Pastikan pas. Ya. Nah, masalahnya Coach, kita seringkali tidak menyadari loh kalau kita punya unfinished business. Kita tidak menyadarinya itu karena kesibukan kita. Kita larut ke pekerjaan, larut ke ke hobi, larut sebetulnya itu ada unfinished business. Nah, bagaimana kita tahu nih bahwa sebetulnya kita masih menyimpan luka? Maunya gimana ya, Coach, untuk yang tidak sadar loh, Coach. Nah, ini terkait materi saya berikutnya ya. Jadi saya izinkan saya lanjutkan dulu. Yang Pak Paulus tadi, itulah perannya emotional healing, Pak Paulus ya. Jadi mau nggak mau Bapak harus kalau nanti disadari, ya ini nanti kan selama saya bercerita gini, kalau Bapak dan Ibu mulai kerasa ya, mungkin dari cerita-cerita yang saya sampaikan tentang bully, tentang apa, tiba-tiba tek gitu kan, ada somehow yang kerasa tidak nyaman, mohon jangan diingkari. Nah, ini salah satu catatan ya. Kita harus terima dulu bahwa itu sudah terjadi dan itu ada ya. Nah, ini yang terjadi ya. Tadi saya lanjut ya, di dalam proses psikologi dikenal ada trisula ya. Trisula itu bicara pikiran, emosi, sama perilaku ya. Perilaku seseorang itu ditentukan. Nah, ini Pak Paulus. Perilaku seseorang itu ditentukan oleh emosi dan pikirannya. Itu yang mendrive dia. Jadi satu situasi tertentu ya kan yang pasti menjadi pikiran ya. Setelah pikiran kemudian terbawa emosi yang akhirnya menjadi perilaku ya. Saya contoh tadi kan dihina ya, situasinya dia dihina ya. Dia dihina di sekolah misalnya, kamu nggak becus, kamu nggak bisa apa-apa gitu. Dan mulai dipikirkan ya. Dipikirkan terus emosinya apa yang muncul di situ. Dan itu yang muncul kemudian menjadi satu perilaku. Dan ini terus berulang. Makanya disebutnya triangle, ya, triad, ya, kognitif triad. Nah, kalau kita udah sadari bahwa prosesnya seperti ini gitu kan. Tugas kita adalah menyadari proses apa yang terjadi, ya. Kalau misalnya kalau sekarang pikiran nah ini gini, emosi itu netral, ya. Mungkin saya jelasin dikit. Emosi itu netral. Kita punya emosi, ya. Saya nggak mau menyampaikan dengan binatang, tapi mau nggak mau kita bagian dari mamalia ya. Kalau secara proses saya nggak nyebut evolusi lah ya, karena ada beberapa masih bertentangan. Tetapi somehow ada kemiripan ya. Manusia memiliki emosi, memiliki pikiran. Tetapi hewan itu tidak punya yang disebutnya kesadaran. Nggak mungkin tuh tiba-tiba anjing suatu saat ya, aduh hidup gua kok gini-gini aja ya gitu. Gua mau berubah nggak ada gitu. Itu hanya dimiliki oleh manusia. Itulah keistimewaan manusia. Itulah keunggulan kita sebagai manusia. Tetapi sayangnya banyak orang tidak menyadari dan tidak menggunakan nature kita sebagai manusia. Mereka hanya mengandalkan pikiran dan emosinya aja. Ya, sama seperti ya saya sih ngomong sama seperti binatang atau sama seperti hewan gitu kan. Hewan kan gitu kan. Maksudnya kalau misalnya anjing ya, kakinya kita anjak gitu. Dia marah gitu kan. Dia akan gigit gitu kan. Akhirnya behaviornya, actionnya adalah dia gigit meskipun kita tuannya gitu kan. Tapi kan setelah itu dia kalau dia tahu siapa misalnya kita yang gigit, dia akan langsung lepaskan ya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya orang asing habis sudah gitu. Nah, artinya bahwa emosi itu sebenarnya netral ya. Emosi itu netral. Saya tekankan lagi karena banyak orang yang bilang emosi itu nggak baca. Emosi itu netral ya. Kita sebagai manusia kita diperlengkapi dengan emosi. Emosi marah, emosi takut itu netral. Yang menjadi masalah ya ini ya. Ketika emosi yang itu kita pikirkan. Emosi itu kita pikirkan. Nah, ini emosi yang kita pikirkan, kita sadari, itulah yang disebut feeling. Contoh ya misalnya saya gitu kan, kalau misalnya dengan let's say saya baru kenal nih sama Pak Paulus ya. Terus Pak Paulus nyapa, sorry to say gitu kan, mengatakan sesuatu yang nggak enak tentang saya ya, menyebutin kata hewan gitu kan. Oh, saya pasti kesel ya, secara emosi saya kesel gitu kan. Gila lu baru kenal aja udah maki-maki, nah, kurang lebih gitu kan. Gitu. Nah, malamnya ketika kita sadari gitu kan. Perhatikan, ketika kita mulai pada saat kejadian sama setelah kita proses dengan pikiran kita ya, itu hasilnya akan beda.
gain-nya, gaungnya itu akan jauh lebih besar. Ya, gila lu nggak tahu siapa gue gitu kan. Nah itu kan ketika mulai dipikirin gitu kan. Ketika kita mulai pikirkan kejadiannya, kita pikirkan ulang gitu kan. Emosinya itu makin gede gitu kan. Ntar gue ketemu, gue tonjok deh tuh orang gitu. Betul. Nah bayangkan gini, bayangkan kalau kejadiannya adalah dengan orang yang kita percayai, ya orang yang kita trust, tiba-tiba dia langgar trustnya kepada kita, ya dia langgar janjinya gitu kan. Oh itu akan berulang dan nggak hanya sekali. Tiap kali pikiran itu emosi kita mengenal situasi atau kejadiannya gitu kan, emosinya itu semakin bertumpuk dan akan semakin membesar. Perhatikan, ya akan semakin membesar dan semakin membesar. Nah, ini yang menjadi masalah, ya feeling yang atau negatif emotion yang diproses dengan cara yang salah, ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, ini yang makanya yang harus dilakukan adalah kita harus memproses emosi, ya. Kita harus memproses emosi. Karena kalau tidak diproses, kalau kita lakukan berulang seperti itu, akibatnya. Nah ini tapi susahnya begini. Kalau secara reaksi kimia ya, ketika kita membayangkan kejadian yang nggak enak, bagaimana kita disakiti, ya, ketika kita dikhianati, gitu kan, itu kita kan sukanya nyumpahin ya. Gila lu orang gue sumpahin deh lu bla 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 gitu. Kayaknya ada sesuatu yang nikmat. Ya, ibaratnya itu ada sesuatu kenikmatan sendiri ketika kita mengunyah atau kita mendigest atau mengkonsumsi emosi kita gitu kan. Sehingga makanya bagi beberapa kasus lucu juga Mbak Ayu. Orang itu sayang untuk ngelepasin itu. Padahal itu kayak racun gitu kan. Racun tapi nggak apa-apa. Gua telan racunnya biar dia yang mati. Ya gimana lu yang telan racunnya lu yang mati lah gitu kan. Nah, ini yang tanpa disadari ini yang terjadi gitu. Sehingga orang itu sulit sekali ya, kalau kita bicara yang salah satu hasil dari proses dari emosi adalah pengampunan. Sehingga orang sulit sekali untuk mengampuni pada akhirnya. Karena begitu sakitnya, begitu dia disakitinya hatinya gitu kan. Sehingga bagi dia sayang gitu kan. Enggak, enak aja saya suruh mengampuni. Kalau mau dia yang ngampuni, dia yang datang minta maaf sama saya. Padahal yang menderita dia. Karena kalau kita bicara dari reaksi kimia, ini sebenarnya reaksi kimia ya. Jadi tubuh kita itu semuanya chemistry ya. Itu ada namanya itu kortisol ya. Kortisolnya itu keluar ya. Kortisol ini stres. Ya, itu sejenis hormon yang sifatnya itu destruktif. Sifatnya destruktif dalam arti kortisol ini, saya nggak tahu ya sejauh mana studinya, cuma pernah dulu saya baca dari satu jurnal, ada kaitannya kortisol ini dengan salah satunya dengan cancer. Gitu. Jadi ibaratnya itu kortisol itu sebagai satu kepahitan, ya, karena sifatnya itu pahit, gitu kan, karena sifat, tapi itu dikonsumsi terus, gitu, karena memang ada kenikmatan tersendiri, jadi kayak ada nagihnya, gitu. Ada semacam nagihnya gitu. Nah, sehingga ini yang tanpa disadari ya, balik lagi butuh kesadaran. Butuh kesadaran bagi kita, iya ya, yang paling dirugikan siapa? Gua apa dia? Orangnya sendiri juga mungkin udah lupa ya, orang-orang yang melakukan kezaliman ya sebutnya, kita merasa dizolimi gitu kan. Orang-orang yang menzolimi juga mungkin udah lupa ya. Mungkin guru kita waktu kita kelas 5 SD dia pernah gaplok kita di hadapan di depan kelas gitu kan. Dia udah nggak inget gitu kan. Tapi kita masih ingat terus-menerus gitu kan. Dan itu ketika kita membayangkan aja gitu kan, kepengennya itu ngebales gitu, kepengen. Nah, ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi gitu. Nah, makanya dibutuhkan kesadaran. Pertanyaannya kenapa kita nggak sadar? Nah, saya masuk ke bagian ini ya. Jadi manusia itu terdiri dari dua bagian ya, conscious bagian sadar dan subconscious mind ya. Nah, kalau diperhatikan ya, conscious itu terdiri dari willpower ya. Makanya kita punya satu keinginan untuk berubah, keinginan untuk maju, itu kesadaran kita ya. Terus ada lagi short term memory, dia sifatnya adalah jangka pendek ya, memori jangka pendek. Sesuatu yang seringkali makanya kita sering lupa, bilang lupa gitu kan. Waduh, ingat nggak ya namanya? Waduh, lupa Pak gitu kan ya. Karena itu ada di conscious mind kita ya. Terus ada logical thinking sama critical thinking. Nah, ini yang kita perhatikan. Conscious mind kita itu hanya 10%.
10-15 lah ya, 10-15% ya. Nah, sisanya adalah ini kayak iceberg, kayak gunung es ya. Dia hanya puncaknya. Dalamnya itu isinya adalah subconscious mind. Nah, disitulah isinya tentang belief kita. Nah, perhatikan, emotion kita adanya di subconscious. Habit kita ada di subconscious. Value kita ada di subconscious ya. Termasuk long term memory. Makanya kita sulit sekali untuk bisa melupakan, tetapi tidak sadar ya. Secara ketidaksadaran kita masih bisa tetap ingat kejadian-kejadian. Karena apa? Semua panca indera kita ya, mata, telinga, lidah, ya sentuhan gitu kan, perasaan kita itu diterima di subconscious yang kemudian diartikan ya. Kayak contoh sekarang saya lagi melihat komputer ya. Sebenarnya kan mata saya melihat banyak objek. Tetapi ketika saya fokus pada di komputer dan saya hanya mengartikan secara kesadaran saya pada komputer, tapi bukan artinya semua yang saya lihat ini tidak ada. Ya ada, semua masuk di subconscious mind kita. Termasuk yang kita dengar, termasuk yang kita sentuh, rasakan ya. Semua panca indera lah, itu larinya ke subconscious mind. Nah, sehingga gitu kan, seringkali yang kejadian gini. Inilah yang seringkali kemudian bagi orang-orang yang sulit tidur ya. Karena tidur itu sebenarnya ada satu proses di dalam tidur yang disebutnya itu rapid eye movement, itu deep sleep ya. Jadi kalau rata-rata deep sleep itu 5 jam setelah kita tidur. Jadi misalnya kita tidur jam 10 malam gitu kan, maka jam 3 pagi terjadi proses rapid eye movement ya. Proses rapid eye movement adalah buang sampah yang ada di dalam subconscious kita. Ya. Nah, ini yang sering kali terjadi bagi orang-orang yang sulit tidur, sampahnya itu nggak kebuang. Ya. Sehingga sampah yang nggak kebuang, relatednya apa? Relatednya kepada margin, pada tangkinya gitu. Tangkinya nggak kosong. Ya. Ibaratnya harusnya kosong gitu kan, karena kita tidurnya nggak cukup. Ya, apalagi tidak tidur, ya kan. Sehingga pada akibatnya itu numpuk terus tuh. Nah, numpuk terus inilah yang menambah stres yang tadi saya cerita di depan. Itu menambah lagi proses stres gitu kan. Sehingga makanya kalau diperhatikan ya bagi orang-orang yang mengalami gangguan psikiatri ya, pergi ke psikiater gitu kan. Selalu di awal pasti ketika selalu ditanya, tidurnya bagaimana 2 minggu terakhir? Selalu ditanya ya, selalu ditanya. Kalau dicek kurang tidur pasti diberikan kecenderungannya beberapa dokter obat penenang atau antidepresan. Tujuannya Pak supaya tidur. Karena ketika kita tidur ya harapannya adalah menebus itu tadi kekurangan tidur kita yang berhari-hari. Ya, sampahnya itu dibuang dulu deh. Kalau sampahnya udah bersih, bisa jadi memang gangguannya bisa hilang. Nah, kurang lebih kayak gitu loh. Jadi konsepnya ke arahnya larinya ke sana, itu salah satunya gitu. Nah kalau nggak tidur, ya itu tadi numpuk numpuk lebih banyak sehingga pada akhirnya margin kehidupan kita menjadi sempit. Kita mudah tersinggung, kita mudah marah, kita mudah merasa irritated ya, terganggu. Ada hal kecil aja kita rasanya. Nah itu indikasi bahwa hidup kita sudah penuh dengan stres, sudah penuh dengan sampah. Dan itu harus diproses, harus dibuang. Ya, itu indikasinya gitu ya. Nah, sehingga dengan hal seperti ini banyak hal yang kita karena dia sifatnya subconscious, seringkali kita tidak sadar. Ya. Makanya proses healing ini penting ya. Kita hari ini tanpa sadar Bapak dan Ibu yang mendengar penjelasan saya, ini sedang memproses healing, dicek lagi dalam kehidupan masing-masing pribadi. Oh iya ya, tidurku gimana ya? Kurang ya. Oh, nggak heran kalau hidupku kurang. Nggak heran aku merasa mudah sekali tersinggung, mudah sekali untuk marah, mudah sekali dan sebagainya ya perilaku yang terjadi. Nah balik lagi ke yang tadi saya katakan bahwa emosi itu netral ya. Kalau kita diinjak kita pasti marah ya. Mau orang sesuci apapun ya kalau diinjak pasti reaksi pertama marah ya. Cuman masalahnya setelah marah apa yang dilakukan? Nah, ini yang menjadi masalah berikutnya. Kalau udah marah selesai ya selesai, ya. Makanya kan ada beberapa orang, tetapi ada orang yang punya marahnya berkepanjangan. Dan kemudian menjadi amarah. Nah, berubah katanya kan, marah menjadi amarah. Udah naik level tuh, ya. Lebih tinggi itu ya, Coach. Lebih tinggi gitu kan. Nah, kalau amarah dia nggak bisa handle, naik lagi ke atas.
disebutnya apa? Marah-marah. Marah-marah itu sudah perilaku. Ya, udah bukan lagi sesuatu yang netral, tapi sudah perilaku dia marah-marah gitu kan. Sesuatu yang kalau dia nggak marah, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres gitu. Nah ini udah naik nih, udah naik level emosinya itu udah nggak di level netral gitu kan, tetapi dia udah ke level jomplang ke yang negatif ya. Dia menjadi marah-marah dan ini kalau diperhatikan terus ya nggak heran ada beberapa orang yang sampai akhirnya dia nggak bisa mengendalikan diri dan akhirnya disebutnya itu kalap atau bahasanya orang sebut bilang itu amok ya. Amok itu sesuatu, ngamuk atau amok ya bahasa Indonesia itu karena sesuatu yang dia udah nggak bisa kendalikan sehingga dia melakukan sesuatu di luar kesadarannya. Jadi ketidaksadarannya menguasai kesadarannya. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya, lu tadi kepikiran apa sih kok sampai bunuh orang? Contoh ya, kalau orang-orang kasus-kasus pembunuhan, itu kan karena marahnya yang tidak terkendali. Marahnya tidak terkendali sampai satu titik kesadarannya hilang. Ya. Baru kemudian berangsur-angsur balik dan biasanya berujung kepada penyesalan gitu kan. Nah, ini makanya penting sekali konsep healing atau kesadaran ini penting. Ya, saya lanjut. Oke. Nah, ini yang saya bahas dengan coach yang terputus ya minggu yang lalu. Ya, minggu lalu, betul. Ini yang penting coach untuk kita bahas. Yes. Nah, kesadaran itu ada levelnya, ya Bapak dan Ibu. Kita memiliki kesadaran itu punya level dan ini diukur ya sama David Hawkins namanya. Dia di dalam disertasi, bayangkan ya disertasi itu untuk dapat PhD ya. Jadi nggak main-main penelitiannya gitu kan, bukan ecek-ecek. Jadi dia melakukan penelitian gitu kan. Apakah kesadaran itu bisa diukur? Ya. Ternyata bisa. Dia punya tekniknya, punya metodenya dan bisa mengukur kesadaran. Ya. Nah kalau kita perhatikan di sini ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 level. Ya. Level yang paling bawah dulu saya bawa. Ini level yang paling rendah. Ya. Sehingga kalau kita nggak hati-hati, kita ada di level ini, bisa berujung kepada kita take off lah gitu kan. Sehingga nggak heran pada kasus-kasus bunuh diri, ya perhatikan ya kasus-kasus yang orang bunuh diri itu dia pasti ada di level 1. Nggak mungkin orang bunuh diri itu ada di level 4 itu nggak mungkin. Ya orang bunuh diri pasti ya dia merasa apa? Merasa malu, ada rasa bersalah, ada rasa kedukaan yang dia tidak bisa proses ya. Dan ini berlangsung terus-menerus sehingga satu titik dia udah tidak lagi bisa melihat adanya kehidupan, adanya pengharapan, adanya apa ya disebutnya ya? Gelap lah. Everything is so dark. Semuanya kayak begitu gelap sehingga pada akhirnya dia memutuskan ya udahlah lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Jadi secara level vibrasi, ini level vibrasi ya. Vibrasi adalah sesuatu yang kita vibrasikan keluar gitu kan. Kalau orang disebut, "Hey, you are full of life" gitu kan. Kita bisa ngerasa ada energi yang keluar dari seseorang gitu kan, full of life, itu pasti dia ada di level 4. Ya, perhatikan orang-orang yang sukacitanya itu berlimpah ya. Orang-orang yang rasa kasihnya kayak Mother Teresa gitu kan. Nggak mungkin ya dia kepikiran bunuh diri itu nggak mungkin karena yang dipikirkan dia cuma satu, bagaimana saya bisa menolong, bagaimana saya bisa mengasihi lebih banyak orang lagi, sehingga itu yang terus mendorong kehidupan dia sehingga pada akhirnya dia meninggal pada usia cukup lanjut ya 80 atau hampir 90 tahun gitu kan. Itu yang terjadi gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang itu tadi gitu kan dia sudah grief itu bukan hanya karena kedukaan ya, patah hati pun itu bisa masuk grief ya dalam masa-masa kedukaan. Ya, patah hati, dikecewakan, terus nah ini kondisi yang masa-masa PPKM kita harus waspada. Banyak yang turun di level ini. Banyak sekali yang turun di level ini. Makanya saya bertekad untuk ini, ayo sadari kalau kamu ada di level 1, waspada, hati-hati ya. Nah, karena gejalanya apa? Di sini dikatakan inaction ya. Orang inaction itu orang ya udahlah, wis mau diapain apatis, lagi? Ya, apatis gitu kan. Dia ngurung diri, nggak mau bersosialisasi, nggak mau ketemu orang. Nggak mau ketemu orang. Kalau mau ketemu enggak lah, nggak usah. Aku nggak mau ketemu siapa-siapa, biarkan aku sendiri. Nggak mau bicara ya coach. Nggak mau bicaranya berkurang. Nah itu hati-hati ya. Kalau ada anggota keluarga kita yang sudah menunjukkan gejala-gejala seperti itu, diwaspadai.
Ya. Itu kalau coach nggak mau ketemu orang karena dikejar utang gimana itu? Beda lagi, tidak Pak. itu, Pak Paulus. Ya, oke. Tapi Pak, perhatikan Pak, bagi beberapa kasus ya, kalau Bapak perhatikan, ada yang saya lupa dulu masuk berita ya, dia terkena lilitan pinjaman online, bunuh diri loh Pak. Banyak Pak. Sekarang di masa pandemi ini kasus kena lilitan hutang online itu banyak sekali. Pinjol, betul, terjadi, ya. betul. Nah, karena mudah mendapatkannya, betul. tapi tanpa disadari bunga tinggi. Betul. Nah ini yang karena apa? Si debt collector itu memainkan guilt-nya si korban. Si korban dibuat rasa bersalah, rasa tidak berharga, dipermalukan. Ketakutan ya. Nah, sehingga pada akhirnya dia ngedrop satu titik, udahlah, kayaknya udah nggak ada harapan, ya. Jadi makanya di level yang paling bawah gitu kan, kalau dia sudah merasa shame itu yang paling rendah vibrasinya, ya. Orang-orang yang low self esteem, ya, dia nggak punya keberhargaan diri yang tinggi, ya, maksudnya dia merendah sekali melihat dirinya, itu juga perlu diwaspadai. Nah ini yang harus kita tolong, ya, kalau ada anggota keluarga, sahabat gitu kan, kalau ada mulai gejala-gejala menghindar, mengurung diri, lebih banyak sendiri, hati-hati, ya, hati-hati dalam arti bahwa kita nggak pernah tahu, ya. Bagi beberapa case yang saya tangani gitu kan, kalau mereka masih punya kepikiran bunuh diri dan masih mau cerita, itu is good, ya, jangan di itu kan. Tetapi yang sering kali saya temukan mereka yang sudah bunuh diri itu mereka udah nggak pakai cerita lagi, mereka langsung ambil keputusan, ya, udah nggak ada lagi ketakutan, betul. Seperti itu. Izin kos kalau untuk kita di keluarga, kira-kira pendampingannya modelnya seperti apa ya? Nah, bukan orang-orang yang seperti ini ya, oke, pertanyaan bagus. Oke, nah ini keluarga kita, ya. Oke, nah mau nggak mau ya, ada di level sini. Nanti saya bahas ya, pelan-pelan Bu, tenang aja Bu ya. Nanti saya akan sampai ke sana. Oke, kita kenali dulu ya. Ini level 1. Nah di level 2 perhatikan, di level 2 kata kuncinya itu hyperaktif. Hyperaktif itu kalau bahasa sekarang itu lebay, berlebihan, ya. Jadi dan ini perhatikan ya, mulai dari fear, desire, anger, pride, ya kan? Itu dia mulai lebay, dalam arti perilakunya itu tanda kutip menyebalkan, ya. Kalau sombong, ya kan? Itu yang kita tahu lah gitu loh. Kalau kita ketemu orang gitu kan, atau kita berkaca pada diri sendiri, saya ada di level mana saat ini? Ya. Nah saat ini ya PPKM pandemi banyak sekali yang ada di sini di fear. Dihajar habis-habisan di fear. Hati-hati. Berat kehilangan pekerjaan, ya. Betul. Nah, jangan sampai ketakutan itu menjadi lebay, berlebihan, ya. Kita takut boleh, ya. Tadi saya bilang emosi takut itu oke, tetapi jangan dipikirkan, jangan dikonsum supaya itu jadi lebih gede. Yang menjadi masalah itu kalau kita konsum, dipikirkan, aduh ini nanti. Nah, contoh ya. Kalau di sini itu lebih banyak depresi. Depresi artinya mengurung diri, murung, sedih, dan sebagainya, ya. Kalau di sini agak berbeda, ya. Hyperactivity itu salah satunya cirinya adalah otak kita itu berputar lebih kencang. Karena ketakutan kita berlebihan, nanti kalau ini gimana? Kalau nanti ini gimana? Kalau. Jadi it's talking about future. Kecemasan, ketakutan, itu kekhawatiran, itu sesuatu yang belum kejadian. Yeah. Itu sesuatu yang it will going to be happen. Iya bisa kejadian, iya bisa juga enggak, gitu kan. Betul. Tetapi dia sudah makan loh, sudah dikunyah. Dan itu kalau kita sudah kunyah, itu nggak bisa berhenti. Itu kayak bola salju yang semakin lama itu semakin besar, sehingga suatu titik kita dikuasai pikiran itu dan kita merasa kita nggak berdaya. Kita merasa helpless, kita merasa hopeless, kita merasa nggak ada pengharapan. Itu yang terjadi. Kalau itu sudah terjadi, turunlah ke level 1. Nah, seperti itu. Lalu, Coach, cara menghindarinya bagaimana? 1, sadari dulu, Bu. Ya, kalau Ibu atau fear, ya. Kalau Ibu sadari Ibu ada di dalam kondisi fear, 1, terima dulu. Ini saya udah masuk ke proses sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya buat Ibu karena Ibu sudah 2 kali bertanya. 1, sadari dulu, saya ada di mana. Ya, sudah sadar. Kedua, kita terima.
Banyak yang denial. Enggak, gua nggak gitu. Lu aja kali mikirnya kejauhan. Gitu. Denial itu nggak membantu. Denial itu tidak membantu, ya. Seringkali kita temukan, ya. Karena seringkali gini, ini memang agak susah, sesuatu yang subconscious, makanya kita seringkali kita butuh sekali bantuan orang lain. Ya, anggota keluarga yang ibu yang tadi, dia nggak nyadari, ibu. Dia butuh ada orang lain menjadi cerminan bagi dia. Contoh kalau kita mau sadar diri, yang kita butuhkan itu cermin. Ya, kalau kita nggak punya cermin, ya bayangin deh, kita bangun tidur ya, nggak pakai berkaca langsung berangkat ke kantor. Orang bisa ketawa gitu, karena bisa jadi ada sesuatu yang aneh di muka kita karena kita nggak cek. Kita butuh cermin untuk kita cek ke diri kita. Oh, apa yang terjadi? Oh, ternyata di sini saya masih ada bekas bedak yang saya belum hapus. Oh, di sini ternyata ada bekas, maaf ya, bekas jigong gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Makanya kita butuh orang lain untuk bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ya, itu yang disebut kalau di dalam teknik di dalam coaching disebut blind spot. Masing-masing kita punya blind spot. Blind spot itu titik buta, ya. Dia ada di sekitar kita, tapi kita tidak sadari itu ada. Makanya kita butuh orang lain. Butuh acara seperti ini untuk acara ini bisa menjadi cermin. Saya ada di mana? Oh, saya ada di fear ternyata selama ini tanpa saya sadari. Yang sesekali turun ke bawah, gitu kan. Nah, tapi kalau sudah sadari, ayo naik ke atas, ya, bangkitkan diri. Karena ini apa? Kesadaran ini bisa kita bawa terus naik ke atas. Kalau kita sudah sadari kita ada di level mana, PR kita adalah minimal naik 1 level. Ya, kalau ada di level 1, tugasnya apa? Bawa ke level 2 dulu. Jangan jauh ke sini. Jauh dulu ya, Coach. Jangan. Mau ke Roma itu kita butuh langkah pertama, ya. Kalau kita mau perjalanan jauh, mau ke Roma, kita cukup 1 langkah dulu, ya. Langkahnya adalah naik dulu ke level yang kedua, ya. Kalau ada di level 2, usahakan naik ke level yang ketiga. Nah, di titik di sini, ini adalah titik netral. 200 ya, Coach? Ya, ini titik netral, ya. Antara pride sama courage, itulah titik netral kita. Nah, makanya habis itu kan ada neutrality. Neutrality dalam arti kita tidak di masa lalu, ya. Masa lalu itu bicara di level 1, tidak di masa depan. Masa depan itu terjadinya biasanya di level 2, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ya kan. Itu kan belum kejadian semua, gitu kan. Tapi kita udah ngerasa takut, udah minder, udah keder, bukan minder, udah keder gitu kan. Aduh, ini kalau nggak habis-habis COVID gimana gitu kan. Sehingga kita kejebak di sana, ya. Tapi kalau kita sudah sadari, ya udah, terima dulu keadaannya. Oke, ini keadaannya. Apa yang bisa saya lakukan? Memikirkan sesuatu maju ke depan, ya. Bukannya kita konsumsi itu menjadi lebih besar, tetapi kita terima dulu, terus kita mulai melangkah maju. Apa yang bisa saya lakukan supaya bisa jadi netral? Nah, ini tekniknya nanti saya akan bagikan di belakang salah satunya, ya. Nah, kalau di sini udah perhatikan ya, kata kuncinya happiness and productivity. Ya. Disinilah orang-orang mulai bahagia dan produktif. Produktif itu artinya ada hasil yang dikeluarkan dari hidup kita. Di 2 ini bisa terjadi adalah kontraproduktif, ya. Kita tidak menjadi produktif di 2 level ini. Tapi di titik level di sinilah kita mulai produktif. Produktif itu artinya ada output yang bisa kita keluarkan, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Mulai ada, ya, mulai positif gitu. Nah, sehingga nggak heran kalau kita bisa di level sini gitu. Banyak orang kan seringkali bilang, aduh, saya mah nggak bahagia gitu. Bisa jadi mereka ada masih di level 1 atau 2. Ya. Tapi di titik sini mereka sudah, nah titik sini sebenarnya posisi yang disebutnya nerimo yang tadi saya bilang. Nerimo dulu kan. Terima dulu, ya. Jangan di denial, jangan udah terima. Kalau kondisinya seperti ini terima. Contoh kayak gini. Ini ilustrasi aja ya. Suatu ketika mungkin Mbak Ayu nih diundang ke Rusia, ya. Usia lagi musim dingin Desember, ya. Mbak Ayu nggak bawa mantel misalnya gitu kan. Nah, karena situasinya berubah gitu kan. Tetapi Mbak Ayu tidak terima kondisinya, marah-marah di sana. Ini gimana sih? Kok nggak dikasih tahu? Kok nggak dikasih? Wah, segala macam gitu kan. Omel. Padahal yang sebenarnya bisa kita lakukan apa? Ya udah terima dulu. Oh iya, ini musimnya musim dingin. Ya.
Yang harus saya lakukan apa? Saya harus proteksi diri saya. Nah, artinya apa? Saya beli mantel. Daripada saya ngomel-ngomel, tetap saya kedinginan. Maksud saya gitu. Nah, itulah posisi nerimo. Setelah kita bisa terima, baru kita bisa beradaptasi. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa terima, kita nggak mungkin bisa adaptasi. Ya, ini yang kejadian di masyarakat sekarang juga. Ya. Ya. Masyarakat tidak bisa terima. Yang disalahin siapa? Ya, you know lah. Pemerintah lah. Nah, pemerintah lah, inilah, itulah, konspirasi lah, gitu. Iya, iya. Karena mereka nggak bisa terima. Udah terima aja. Ini realitanya. Ya, diterima aja. Oke, setelah diterima, baru kita lakukan adaptasi. Ya. Berikutnya lagi apa? Adjust. Mulai kita adjust, atur hidupnya. Ya. Kalau kita tetap dengan pola yang sama, pola yang lama gitu kan, dengan situasi yang baru seperti ini, nggak bisa. Kita butuh mindset yang baru, kita butuh strategi yang baru, kita butuh merubah kebiasaan yang baru, dan seterusnya, dan seterusnya. So that's happen gitu loh. Nah makanya proses nerimo ini harus terjadi dulu. Terima dulu keadaannya. Ya. Terima. Setelah terima baru mulai, ayo apa yang bisa dilakukan untuk adaptasi, dan untuk adjust, dilakukan adjust sana sini. Oke lah, kita hemat-hemat sekarang, udah nggak bisa lagi dengan pola hidup yang lama, ya, makan yang ya kopi dan sebagainya. Kita berhemat-hemat karena kita nggak pernah tahu ini selesainya kapan. Nah itu kan sesuatu yang kita bisa lakukan. Tetapi orang seringkali cuma ngomel-ngomel, tapi mereka tidak merubah habit, tidak merubah mindset mereka. Mereka tetap sama, ya seperti itu. Coach, sudah ada 2 pertanyaan nih Coach dari Wanti Ternate. Siap. Wanti saya bacakan ya, terima kasih pertanyaannya. Ini mungkin Wanti bisa mewakili yang lain. Gimana bisa keluar dari masa lalu Coach? Sudah berusaha, banyak loh yang merasakan hal ini, banyak Coach. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ya, keluar dari masa lalu. Yang kedua dari Christine di Solo. Saya udah berasa yang Coach bilang itu kena semua. Jadi saya mau tanya, saya tersinggung, saya sudah pergi dari rumah, ya sudah lari nih dari Solo ke Surabaya. Setelah saya sadar, nyesel. Nah, saya mau balik lagi ke Solo, tapi harus swab. Nah, kan jadi persoalannya jadi bertambah kan Coach ya. Nah, gimana caranya nih Coach mengalahkan emosi? Kita nggak denial, kita bisa menerima keadaan ini. Itu tuh prosesnya gimana, Coach? Oke, tenang Bu, saya nanti di belakang masih ada ya. Oke. Tapi saya ingin cerita gini, makanya kalau sadari bahwa kita sulit, kan seringkali kan gini bilang, aduh kok kayaknya sulit banget gitu kan untuk bicara tentang misalnya masa lalu gitu kan. Nah makanya kemudian muncul pemerhati kesehatan mental, ya ada psikolog, ada psikiater, ada konselor seperti saya ya, konselor dan emotional healing. Saya akan berperan untuk membantu itu, gitu kan, membantu untuk keluar. Ya, sebenarnya Bapak dan Ibu sebenarnya bisa, cuman itu tadi karena begitu dikuasai oleh emosinya, ya emosinya itu begitu besar menguasai dirinya, sehingga muncul yang perasaan yang tadi saya bilang helpless dan hopeless. Ya, dia tidak berdaya. Ya, itulah makanya perlu kita bantu. Ya. Peran-peran dari psikolog, psikiater, konselor, emotional healer gitu kan. Itu membantu ibu supaya ibu atau bapak itu punya namanya memperdaya diri ya. Tidak lagi betul. Jadi helpless-nya ini yang kita bantu hilangkan. Karena kalau helpless-nya ini tetap ada gitu kan, makanya terasanya akan begitu berat ya. Kayaknya udah nggak mungkin bisa ditolong deh, kayaknya. Nah itu yang dirasakan gitu kan. Padahal ada beberapa teknik ya yang bisa diterapkan untuk diproses. Salah satunya kalau yang sekarang sudah cukup populer adalah inner child therapy. Inner child therapy, Coach. Nah ini yang sekarang lagi happening lah. Beberapa orang sudah mulai bicara tentang inner child. Karena memang ada sisi inner child kita. Sebenarnya inner child adalah diri kita di masa lalu, kan selalu konteksnya di masa lalu gitu, yang tidak bisa, yang stuck ya, disebutnya stuck itu dalam arti karena ada sesuatu kejadian yang luar biasa di masa lalu ya kan, KDRT ataupun abuse ataupun bullying gitu kan, yang begitu luar biasa ya, ada kejadian luar biasa sehingga terguncang dan dia tetap tinggal di sana. Jadi tugas kita adalah memproses itu dan membawa kembali ke sekarang, makanya disebutnya move on ya.
Jadi hidup di masa sekarang, ya. Hidup di masa sekarang, at the present, at the now, gitu kan. Udah nggak lagi keikat dengan sesuatu, karena balik lagi ini kayak ikatan, Mbak Dia. Jadi contohnya gini, saya ingat ada satu kisah, ya. Satu kisah gajah, ya. Gajah kecil, ya. Gajah kecil karena liar gitu kan, ditemukan oleh penduduk setempat. Dia diikat pada pohon gitu kan, cuma dengan tali rafia. Tapi karena dia masih kecil, dia nggak bisa ibaratnya itu tidak bisa lari, ya. Tetap mau lari jauh nggak bisa gitu kan. Nah, tanpa sadar ini sudah menjadi mindsetnya dia. Padahal anak gajah yang tadinya kecil, ya, dia terus menerus menjadi dewasa, menjadi gede. Tetapi karena perasaan terikatnya itu begitu melekatnya bahwa udahlah, apapun yang saya lakukan nggak mungkin saya bisa lepas dari tali ini, gitu kan. Karena itu begitu menguatnya mindsetnya di dalam kehidupan sehingga dia akan senantiasa terikat. Bahkan dalam kondisi dia sudah powerful, badannya gede, begitu dewasa. Cuman diikat tali rafia, dia nggak bisa bergerak. That's what happened pada orang-orang yang mengalami kejadian ini, gitu loh. Itu yang perlu kita tolong, gitu kan. Menyadari bahwa pada si gajah yang tadi misalnya, gajah, badanmu udah gede sekarang. Kamu coba lagi deh. Enggak mungkin. Nah, selalu kata-kata itu, enggak mungkin. Sulit itu. Nah, itu empowerment yang kita lakukan. Yang kita bantu sehingga dia menyadari siapa dirinya, kekuatan apa yang dimilikinya, sehingga dia ketika dia sadar, oh iya ya, gue udah gede. Gue tendang aja pohon ini roboh gitu kan. Tetapi mindsetnya itu mengurung dia. Itulah makanya saya bilang sulit sekali bagi orang yang ini kayak tadi seperti yang jawaban Ibu tadi. Memang betul, memang sulit sekali untuk melupakannya. Tetapi bukannya berarti tidak bisa. Pasti bisa, yaitu tadi seberapa Ibu menyadarinya. Seberapa Ibu mau memproses, seberapa Ibu mau melepaskannya. Ya. Tapi sadari dulu bahwa oke lah, saya sadar itu kejadian masa lalu. Ya. Sekarang saya di posisi sekarang. Dilihat lagi. Sekarang saya ini sudah menjadi pengusaha sukses. Ya. Anak-anak saya pun berhasil gitu. Dengan memberikan kesadaran dia pada kondisi saat ini, keberadaan dirinya gitu kan. Sama kayak tadi lah yang si Pak Paulus ceritanya kan dibodoh-bodohin gitu kan, sehingga kalau dia telan itu mentah-mentah, dia selalu punya perasaan enggak lah, saya memang bodoh. Enggak lah, saya memang enggak bisa apa-apa. Enggak lah, itu kan. Itu yang terus menjadi ikatan dia, gitu kan. Yang selamanya tidak akan bisa melepaskan dia. Tapi kalau kita sudah bawa dia kepada kesadaran akan saat ini, gitu kan, itu akan membantu dia. Bu, coba Ibu lihat betapa Ibu sekarang menjadi wanita yang luar biasa, wanita yang cantik, ya, punya pasangan suami yang luar biasa. Nah, ketika dia melihat kembali, terus dia mulai empowerment dirinya, gitu. Itulah yang akan bisa melepaskan dia. Karena yang hanya bisa melepaskan tali itu hanyalah si gajah. Kurang lebih seperti itu. Memang prosesnya nggak mudah. Saya tahu persis. Makanya nggak heran gitu kan. Pada proses-proses di psikoterapi ada yang sampai tahunan. Apalagi kalau ngomongnya PTSD, ya PTSD itu post traumatic syndrome. Itu udah suatu level trauma, ibaratnya traumanya itu trauma. Contoh ya, misalnya mereka yang pulang dari medan perang. Itu mereka ngalamin mimpi buruk. Ya bayangin lagi mereka patroli itu kan, kawannya di sebelahnya persis kepalanya ditembak, ya kan. Terus dia melihat di depan matanya penduduk itu habis, ya, kena bom dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang dia dipaksa melihat hal seperti itu gitu kan. Sehingga itu membekas dalam sekali gitu. Nah, ini memang butuh teknik yang berbeda, ya. Untuk teknik-teknik dengan PTSD itu dibutuhkan teknik yang berbeda. Kita sudah nggak bicara lagi dengan kesadaran. Kalau dengan konseling biasa, kita kan pakai kesadaran. Kita ngomong dari memunculkan kesadarannya. Tetapi kalau PTSD, kalau dengan berdasarkan yang saya teliti, yang saya pelajari, nggak bisa. Harus ada teknik tersendiri. Harus ada teknik tersendiri. Karena apa?
level traumanya itu bukan melekat pada subconscious-nya lagi, tetapi sudah ada di vagal nerve. Vagal nerve itu adalah syaraf ya. Syaraf ini sebenarnya udah bicara otak ya, tapi kayak waktunya saya pikir saya nggak akan bahas di sini, tapi kalau teman-teman tertarik saya akan bahas berikutnya tentang otak manusia. Ya. Coach, ini soalnya udah ada pertanyaan lagi nih Coach ya. Kita masih di level of consciousness. Yes. Pertanyaannya adalah seperti ini yang masuk ke saya langsung. Kita udah lihat nih Coach potensial dari level of consciousness kita kan. Lalu ketika tadi Coach jelaskan dan sebagainya, kita udah mulai mengira atau menempatkan diri kita. Yes. Kayaknya saya ada di level 1 nih, Yes. atau saya ada di level 2 gitu. Yes. Nervous Coach menerima keadaan ini tuh kita stres. Terima keadaan ini kita stres ya, jelas aja ya, baru kita tahu ilmu kita terima stres. Itu negatif, positif atau normal Coach? Ini pertanyaan pertama. Normal ya Coach. Pertanyaan yang kedua Coach, pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana kalau kita melakukan teknik mind switch? Teknik ini disadari atau tidak sering saya gunakan di dalam seni peran. Bisa. Mind switch. Kalau tapi mungkin nanti bisa di sharing mind switch itu seperti apa. Lalu kemudian ada lagi Vega itu mengatakan bahwa dalam kondisi yang seperti sekarang ini memang kita perlu menjaga kesehatan mental kita. Bisa nggak dialihkan pikiran kita yang tadi terus ada itu ke arah yang lebih bermakna, misalnya dengan menolong orang lain. Nah, tiga pertanyaan ini, Coach. Saya suka. Ya, artinya apa? Misi saya berhasil. Saya berhasil membawa Bapak dan Ibu memiliki kesadaran. Ya, bayangkan kalau nggak ada Bapak dan Ibu tidak mendengar acara ini, ya kan? Bapak nggak tahu ada di posisi mana, tuh, gitu kan? Dan tanpa sadar kita sudah terseret sampai jauh di level 1. Tapi dengan adanya ini membantu kita, gitu kan? Saya ada di mana? Gitu kan. Nah, perhatikan ini, saya masih lanjut karena tekniknya nanti saya akan bagikan di belakang. Saya ada satu teknik yang sederhana yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan di rumah, ya. Ketika kita melihat bahwa ada sesuatu yang overwhelming itu kayak sesuatu yang kayaknya berat banget, besar banget, gitu kan, kayak menghantam kita yang tadi dirasakan. Itu saya ada tekniknya nanti saya bagikan di belakang. Ini hanya mohon sebagai pemahaman dasar dulu aja ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah muncul kesadarannya, that's good. Artinya bahwa misi saya berhasil, ya. Itulah yang dibutuhkan. Kita harus tetap ada di dalam kondisi iling, ya, kondisi sadar. Kondisi sadar gitu kan. Bahwa kita harus berada di level yang 1, ya. Level 1 ini apa? Damai sejahtera, tenang, ya. Kita harus tenang dulu. Bagaimana cara kita tenang dalam kondisi yang seperti ini? Ada, nanti saya bagikan caranya ya. Tapi kalau di agama saya yang saya diajarkan gitu kan, ada satu firman Tuhan itu katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi mau nggak mau ya kan, salah satu cara kita adalah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mendekatkan diri, kalau kita prosesnya kita nerimo ya, kemudian kita percaya bahwa dengan keimanan kita bahwa ini terjadi pasti seizin Yang Maha Kuasa. Nggak mungkin Allah itu punya satu maksud yang jahat sama umatnya, itu nggak mungkin ya. Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha mengasihi kita gitu kan. Nah, kalau kita sudah pakai pemahaman iman kita, ini salah satu contoh ya, kita gunakan keimanan kita ya kan untuk kita menyadari itu gitu kan. Itu tanpa sadar kita naik ke satu level berikutnya ya. Oh ya, saya baru lupa. Acceptance itu ada di sini. Nah, ya, perhatikannya ada acceptance ya, bukan di sini. Menerima ya Coach ya. Ya, penerimaan. Setelah penerimaan baru kita lanjutkan dengan reasoning. Reasoning itu artinya finding the understanding. Mengerti, paham dan mencoba mencari, disebutnya ya ada wisdom ya, mencari hikmat atau kebijaksanaan. Itulah maksudnya kita sering sebut kita berpikir panjang, kita berpikir sesuatu yang sifatnya itu lebih tinggi. Nah, ini yang seringkali orang bilang, wis ta, jok ngomong sing tinggi-tinggi gitu kan. Padahal kita butuh gitu kan. Kita butuh untuk sesuatu yang kita tidak mengerti, harusnya kita tinggikan vibrasi kita, kesadaran kita untuk kita yaitu tadi mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa, ya, mendekatkan kepada Sang Mencipta. Karena mau nggak mau di sini, ya kan? Itu semuanya ini karakter ilahi semua nih ada di sini ya, damai, kasih ya kan, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera sampai enlightenment itu kalau kita sudah menemukan pencerahan. Cerahkan ya. Nah,
supaya nggak buang waktu. Ini masih ada pertanyaan dan menurut saya penting ya. Ada dua pertanyaan dari Helen ya. Galaxy J7 ini mengatakan setuju, hanya dekat dengan Tuhan yang tadi Coach sampaikan. Mungkin pengalamannya itu yang mengena dan ditemukan. Kemudian Helen mengatakan, bagaimana kalau kita hidup Coach sama pasangan yang toksik? Toksik itu emosional, meledak-ledak. Terus kemudian sementara kita adalah pasangan yang normal. Gimana kita ini pasangan yang normal ini bisa survive, Coach? Bahkan kalau bisa tadi bisa menerima, terus kita mempunyai akhirnya kesadaran yang sama. Pertanyaannya Pak Paulus, mungkin nggak Coach kita loncat, Coach? Ini kayaknya Pak Paulus model orang mau cepat nih ya. Bisa shortcut dari level 1 langsung ke level 3. Ya. Kalau lompat kayaknya jadi gini Pak, proses itu tidak mungkin, hasil itu tidak mungkin mengingkari proses. Nah, gitu. Yang instan-instan biasanya hasilnya nggak bagus. Meskipun bisa, tetapi secara kualitas akan berbeda ya. Karena hasil itu tidak mungkin tanpa proses. Kalau Bapak setiap kali ini, kalau orang sudah advance ya, dia menyadari setiap hari apa yang dia lakukan, perilakunya itu dia sadari penuh. Jadi dia tidak. Jadi gini, saya lupa bahas yang tadi di subconscious. Subconscious itu autopilot. Kalau kita tidak iling, ya kalau kita tidak sadar, kita dikendalikan oleh perilaku, habit, program lama kita. Ya, dengan kita sadar, itu kita mengurangi dan sedang membuat program yang baru, membuat habit yang baru. Nah, gitu Pak. Jadi kayak contoh paling gampang gini Pak Paulus ya. Pak Paulus dulu pernah belajar nyetir mobil nggak? Pernah. Nah, manual kan? Ya. Nah, waktu awal-awal kan pasti kan Bapak mesti mengendalikan kopling. Iki opo sik mlebu. Oke, kopling dulu masuk, ya kan? Terus persneling masuk, ya. Terus gas pelan-pelan, terus nyetir gitu kan. Nah, itu kan Bapak sedang dengan kesadarannya, Bapak sedang melakukan program untuk Bapak mengendalikan mobil, gitu kan? Nah, tapi perhatikan, kalau Bapak sudah lakukan itu sekali, 2 kali, 3 kali, berbulan-bulan, setahun, gitu kan? Proses yang Bapak mikir yang tadinya sulit di awal, ini mesti begini, itu sudah keluar otomatis, Pak. Disebutnya autopilot ya, Coach. Autopilot. Wis nggak usah mikir, itu udah mobil jalan sendiri. Bahkan hebatnya, Bapak sambil itu kadang bisa telepon, bisa ngobrol sama orang di samping, bisa mikir, bisa dengar radio, bisa nyanyi-nyanyi. Itu karena apa? Kita sudah membentuk satu program baru, ya. Itu yang disebut ketidaksadaran. Kan Bapak nggak mungkin sadar kan? Seperti di awal, oh aku masuk kopling dulu, habis kopling persneling, habis kopling, kan itu udah lewat. Proses kesadarannya itu sudah lewat, menjadi suatu proses ketidaksadaran. Nah, itu yang lagi dibuat. Kalau coach senantiasa Pak Paulus mau sampai ke level yang pertama bisa, tapi butuh kesadaran yang luar biasa dan butuh disiplin dan juga upaya, effort yang besar gitu kan yang harus dilakukan. Disiplin tiap hari. Cek diri Bapak, kesadaran Bapak ada di mana saat ini. Jangan-jangan aku masih ketakutan atau aku masih mikirkan sesuatu yang masa depan. Dibalikin dulu di awal, ya. Ini dulu mendisiplin kita pada kondisi present. Nah, itu contoh misalnya. Kalau Bapak udah terbiasa ini, ya kan, dalam setiap saat Bapak iling. Terus berikutnya, Bapak cek terhadap perkataan dan pikiran. Self mind ya, self talk saya sebutnya, self talk kita. Itu kecepatannya 3.000 kali dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan. Pasti kita mikir itu, waduh, ini nanti gimana? Itu penuh dengan self talk. Nah, self-talk itu seringkali kita tidak aware, tidak sadar proses self-talk-nya, kata-kata yang muncul. Loh, kok muncul kata itu sih? Nah, tapi kalau Bapak mulai muncul kesadaran, ya self-talk pun Bapak bisa cek. Loh, aku kok mikirnya gitu ya? Ada orang ngomong gini gitu kan, terus Bapak bereaksi. Terus Bapak baru sadar, loh, aku kok ngomongnya gini ya? Padahal kan aku seharusnya bisa gini. Nah, itu artinya Bapak sudah melatih kesadarannya. Itu harapannya memang kalau kita senantiasa mindfulness, setiap hari kita iling, kita sadar ya terhadap apa yang kita ucapkan, kita pikirkan dan kita lakukan. Kita bisa yang disebutnya dilakukan yang tadi proses adjustment. Itu kayak feedback. Feedback itu terus kita terima, kita proses menjadi satu action.
feedback lagi kita proses jadi sesuatu. Jadi perilaku kita perlahan-lahan kita lagi naik ke level yang paling atas. Gitu Pak Paulus. Oke, Coach. Sebentar, Coach. Ada pertanyaan lagi tadi soal mind switch yang belum terjawab. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyadari adanya kesadaran, Coach? Ini pertanyaannya bagus sekali. Menyadari adanya kesadaran. Kalau kata-kata mind switch ya, ada dua hal. Ya, saya nggak tahu mind switch yang mana. Tapi kalau kita mind switch saja gitu kan, memikirkan pikiran kita. Nah, balik lagi kata kuncinya kita sadar. Ya, kalau kita nggak sadar kita nggak mungkin bisa melakukan mind switch, betul? Kalau kita sadar, oke, ini pikiran ini mengganggu, terus dia switch, ya, dia switch ke pikiran yang lain. Itu bisa membantu dalam kondisi yang tertentu, ya. Tetapi kan masalahnya isunya tidak hilang, karena kemungkinan nanti bisa muncul lagi, gitu kan? Bisa muncul lagi. Kita nggak pernah tahu munculnya kapan. Nah, kita lakukan mind switch lagi. Nah, tapi kalau dia disiplin melakukan mind switch, lama-kelamaan akan muncul habit yang baru. Tanpa dia lakukan mind switch itu bisa menjadi suatu autopilot. Udah otomatis kalau kondisinya begini, ini apa begini, oke lah, tek gitu loh. Udah otomatis. Nah, itu yang memang perlu disadari. Sebenarnya teknik mind switch ini ada satu yang lebih dalam yang dibahas di NLP ya, Neuro Linguistic Program ya. Itu ada banyak teknik yang dibahas. Mind switch-nya pun akan lebih luas gitu. Jadi sebenarnya gini, Mbak Ayu, kalau kita bicara subconscious ada banyak sekali cara teori yang bisa digunakan ya. Tetapi pada case-case tertentu yang saya temukan ya, ada yang begitu berat sehingga subconscious pun nggak banyak menolong karena dia sudah keburu stuck di level unconscious, yang paling bawah itu unconscious. Nggak sadar, kayak kita contoh gerakan jantung kita. Secara sadar maupun kita secara subconscious suruh dia berhenti nggak mungkin, nggak bisa. Dia tetap akan bergerak ya dengan syaraf simpatetik dengan parasimpatetiknya gitu kan. Dia akan terus bereaksi dan tidak bisa dikontrol. Nah, kalau dia stucknya di situ gimana caranya? Nah, itu ada tekniknya gitu kan. Ada teknik-teknik yang dipelajari ya. Nah, salah satunya akan saya bantu share setelah ini. Nah, ini saya tadi pertanyaannya gimana sih cara melatih mindfulness gitu kan. Nah, salah satunya yang saya adakan ya, ini setiap hari ya, udah masuk minggu yang kedua ya, setiap hari saya adakan rutin. Sebenarnya ini tadinya untuk jadi ceritanya saya menolong kawan saya yang COVID ya. Dia sudah nggak tidur 4 hari. Bayangin, nggak tidur 4 hari. Tidur paling cuma setengah jam, 1 jam, kebangun lagi karena batuk ya. Sehingga kebayang secara mental udah pasti drop. Secara emosi udah pasti berantakan ya. 2 level itu sudah berantakan. Sehingga boro-boro imunnya itu mau naik. Jadi hanya mengandalkan obat-obatan untuk bisa support sehingga harapannya ya lebih lama lah gitu kan kalau hanya mengandalkan obat. Beda halnya kalau imun kita dengan antibodinya itu bantu melawan. Itu pasti reaksinya akan penyembuhannya jauh lebih cepat. Nah, saya tawarkan, mau nggak saya bantu dengan relaksasi? Oh, boleh, dia bilang. Ya udah saya adakan. Jadi relaksasinya ini sebenarnya adalah latihan mindfulness ya, karena dilakukan kurang lebih 1 jam. Kalau orang awam melakukan mindfulness 1 jam, pasti akan bilang bosen. Ya, pasti bilang, waduh kok asalnya susah banget gitu kan. Untuk bisa menenangkan diri selama 1 jam itu kayak nggak mungkin. Makanya saya gabungkan dengan senam. Dengan senam tujuannya tanpa sadar, tapi lihat fokusnya ya. Ketika saya bilang untuk relaksasi itu bisa going deep, mereka bisa going deep karena mereka pakai fokusnya gitu tanpa mereka sadar gitu. Jadi makanya ini cukup efektif ya. Saya mengundang Bapak dan Ibu kalau misalnya ada saudara, kawan, kerabat yang saat ini sedang COVID ya, coba kita bantu ringankan beban emosional mereka ya, minimal secara emosi kita bantu supaya terbangun lagi, mereka bisa tenang, itu satu ya. Kedua, mereka bisa tidur. Kalau mereka tidur minimal tidurnya baik ya sampai deep sleep, itu maka imun tubuhnya akan terbantu, akan mulai terbentuk ya. Sehingga proses kesembuhannya ini saya dengar dari beberapa yang testimoni yang ikut itu positif, ada yang CT-nya itu naik, dia juga ada yang lepas oksigen ya setelah beberapa kali itu kan. Oh, saya udah lepas oksigen Pak. Wah, puji Tuhan, saya bilang is good gitu. Artinya bahwa ini bisa membantu proses penyembuhan ya bagi para penderita COVID. Jadi mohon di-share
Ini yang bisa dilakukan untuk latihan mindfulness, ya. Nah, ini karena waktu ya, saya langsung aja, sudah jam 6. Silakan Coach. Kita masuk, saya mau share satu teknik ya, namanya self-happening. Self-happening ini ditemukan di UK ya, di Inggris, oleh dokter siapa namanya, Robert Rubin, ya. Robert Rubin sama kakaknya Steve Rubin ya, mereka temukan teknik ini. Tekniknya sederhana. Ini saya stop share aja ya, karena kita sudah masuk ke dalam sesi healing. Nah, saya mau cek dulu ya, kalau Bapak dan Ibu memang mau mengikuti ini, ada beberapa term and condition yang harus dipenuhi ya. Yang ke-1, Bapak dan Ibu sedang dalam tidak melakukan aktivitas ya, tidak berkendara, tidak masak, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kalau case-nya seperti itu, jangan ikuti ya, jangan ikuti ya. Itu satu. Yang kedua, jadi tidak melakukan aktivitas ya. Yang kedua, tidak di tengah keramaian. Ya, dalam arti tempat yang tenang ya. Di tempat yang tenang, di tempat yang ya maksudnya Bapak dan nyaman ya, aman, nyaman dan tenang. Aman dalam arti bahwa tidak ada di keramaian, nyaman dalam arti cukup comfortable ya, ada di kursi yang enak gitu ya. Karena kita masuk relaksasi. Nah, saya kenapa takutnya pas lagi nyetir ya, diikutin gitu kan tekniknya, dia masuk relaksasi sepersekian detik hilang gitu misalnya karena zet gitu kan. Nah, itu bisa nabrak gitu kan. Atau lagi masak minyaknya tumpah dan sebagainya. Jangan ya. Jadi saya pastikan kalau Bapak dan Ibu mau mengikuti teknik ini, tolong itu semua aktivitas ditinggalkan. Cari tempat yang tenang, tidak ada gangguan ya, tidak ada anak kecil, hilir mudik karena itu akan mengganggu prosesnya ya. Tekniknya sederhana. Jadi kalau sudah duduk nyaman, tekniknya sederhana. Mungkin saya cerita dulu prosesnya ya. Jadi yang dilakukan adalah ini cukup 5-10 menit. Ya, 5-10 menit ya. Jadi teknik yang dilakukan adalah ya tangan seperti ini, gerakannya seperti ini ya. Jadi kayak kita sedang membelai ya, sedang membelai atau menyayangi diri sendiri lah ya. Mungkin jarang-jarang dibelai suami gitu kan, sekarang saatnya kita belai diri sendiri lah gitu. Nah, nanti itu tahap 1. Jadi itu terus dilakukan ya. Terus saya akan guidance, kita masuk ke dalam tahap relaksasi. Jadi ada 3 tahapan relaksasi. Relaksasi yang pertama adalah perhatikan ya, saya akan bawa Bapak dan Ibu ke tempat ke pantai ya, ke tempat. Jadi mulai dibayangkan sekarang pantai yang indah ya. Entah Bapak dan Ibu punya pengalaman di pantai indah mana. Tolong memori itu mulai dikumpulkan ya, karena kita akan pakai itu di dalam proses relaksasi. Yang kedua, saya bawa ke gunung, cycle yang kedua ya. Jadi cycle pertama sudah, cycle yang kedua saya akan bawa ke gunung. Jadi tolong bayangkan ada gunung yang indah ya, gunung entah gunung pernah ke Bromo atau kemana. Itu mulai kumpulkan dulu memorinya ya. Yang terakhir, saya akan bawa Bapak dan Ibu naik ke dalam satu tangga yang indah ya. Bayangkan itu sebagai satu tangga, entah tangga hotel yang mewah gitu kan. Karena kita akan bawa ke sana ya. Jadi prosesnya adalah ya, jadi 3 cycle. Yang proses di awal adalah tadi sebenarnya dari sesi yang saya sampaikan itu saya memunculkan kesadaran akan stres ya, mulai kerasa stresnya itu terasa gitu kan. Ada beberapa yang mulai mengingat-ingat kejadian yang nggak mengenakan ya, stres itu menimbulkan stres. Nah, sekarang untuk ngetesnya kita lakukan pretest ya. Pretestnya sederhana ya, nanti akan dibandingkan ya. Nah, sekarang pretestnya Ibu dan Bapak bayangkan kejadian yang nggak enak. Ya, bayangkan dulu kejadiannya nggak enak. Mungkin pernah di sekolah atau belum lama ini ada kerabat yang meninggal gitu ya. Jadi sesuatu keadaan yang tidak enak sehingga itu menimbulkan stres. Ya, udah dimunculkan dengan kesadaran. Oke, nah kalau sudah, tugas sekarang pejamkan mata ya. Coba toleh ke kiri. Nyaman nggak? Ya, enteng nggak? Atau mulai ada hambatan? Pada titik tertentu mulai rasa berat, ada tarikan. Ya, itu satu. Yang kedua ke kanan. Ya, bandingkan. Nyaman nggak? Adakah bagian yang berat? Ya. Kalau mulai ada bagian yang nggak nyaman, yang berat, tolong kasih angka 1 sampai 10. Angkanya berapa? Ya, jadi ke kiri yang pertama dicek. Kalau nyaman ya berarti 10, oke, nggak ada masalah, ya kan? 0. Ya, kalau nggak ada hambatan 0. Ya, atau 1, ya kan? Rendah sekali. Makin tinggi hambatannya kasih angka 10. Ke kanan dicek 0 sampai 10. Ya, kasih skala nilai, oke. Tapi mesti bayangkan dulu kejadiannya, ya nggak enak ya.
yang buat yang setiap kali kita mengingat itu dada kita berdebar, keluar keringat dingin ataupun ada perasaan yang nggak enak ya. Oke, berikutnya yang ke atas dan ke bawah. Ke atas dulu. Ya, kita cari titik nyeri atau titik itunya ada di mana. Sudah, balik ke tengah, turun ke bawah. Oke, sudah. Ya, dibandingkan ya, 4 arah itu dibandingkan. Nah, sekarang berikutnya, pejamkan mata, lihat ke belakang. Sepertinya kita sedang menembus tembok yang di belakang kita, gitu kan. Seberapa dia jauh, atau pada satu titik tertentu kelihatannya kita ada blocking di situ. Coba dirasakan. Nyaman nggak lihat ke belakang? Rasakan dengan mata tertutup ya, kita rasakan di belakang kita. Oke. Nah, berikutnya, pejamkan mata, lihat ke depan. Sejauh yang bisa kita lihat pada saat mata kita terpejam. Oke. Nah, sekarang tolong adakah yang mengalami hambatan? Di Yang titik ada mana? Di titik mana? menoleh ke kiri. Oke, angkanya berapa, Bu? Skala 1 sampai 10. 5. Oke, 5. Yang lainnya? Berarti 5. Yang lainnya? Ada yang di atas 7? Nggak nyaman sekali? Misalnya ngelihat ke belakang, pada satu titik kayaknya nggak nyaman. Atau pada lihat ke depan itu kayaknya ada yang nggak enak gitu. Nah, kasih angka, nggak enaknya berapa? Ada yang di atas 7? Kalau dibandingkan semua, mana yang paling nggak enak? Kurang lebih gitu ya. Misalnya yang paling nggak enak ketika ngelihat ke depan, itu mentok Pak, nggak enak Pak, di angka 9. Gitu. Oke, kasih catatan. Udah ya? Oke, tetap mengingat bagian itu. Nah, sekarang kita masuk ke proses softening ya. Ya, kita mulai ya. Pertama kita persiapan dulu sebelum kita pejamkan mata. Ya. Oke, sudah siap semua? Kalau sudah kita pejamkan mata. Mulai bayangkan Bapak dan Ibu berada di pantai yang indah. Perhatikan ada langit yang biru. Ada laut yang bergulung ombaknya perlahan. Ada buih-buihnya yang putih. Terdengar suara burung camar bersaut-sautan. Pasir putih menghampar tangan ketika kita mulai melangkah. Pasir putihnya itu terasa hangat di kaki kita. Oke. Nah, coba Ibu bayangkan bahwa perasaan yang tidak nyaman tadi ya terhadap apa yang terjadi di masa lalu, mungkin hal-hal yang membuat stres. Nah, sambil berjalan ya kan menikmati pemandangan pantai itu, kita akan masuk lebih dalam. Saya akan hitung sampai 20 ya. 1, 2, terus berjalan. 3, semakin dalam, nikmati keindahan pantai itu. 4, 5, nikmati pemandangannya. Nikmati angin yang bertiup semilir. Gila. Pemandangan yang indah, perasaan nyaman kita mulai nikmati. Enak sekali. Begitu indah. Pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Terus berjalan ya Bapak dan Ibu, nikmati pemandangannya sambil kaki terus melangkah. Terus kita nikmati pemandangannya. 19, 20. Nah, sekarang perlahan-lahan buka mata. Tetap tangan seperti ini ya. Bapak dan Ibu perhatikan tangan saya. Ikuti aja tanpa menoleh ya. Jadi mata hanya mata saja ke kiri. Terus tangannya seperti ini ya, jangan dilepaskan. Terus lakukan mata ke kiri, ke kanan, ke kiri. Terus ya, jangan berhenti gerakannya. Kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Oke, sekarang pejamkan mata, kita masuk cycle yang kedua ya. Oke, sekarang saya bawa Bapak dan Ibu masuk ke dalam perjalanan untuk menuju gunung yang indah ya. Gunungnya begitu menjulang tinggi. Warnanya biru, indah sekali. Apalagi di saat matahari terbit di ufuk
timur warnanya kemerahan, begitu indah. Suasananya juga enak, dingin, ya, tidak terlalu dingin, begitu enak. Nah, kita bawa masuk ke dalam, kita masuk ke dalam perjalanan ke gunung, ya, langkahkan kaki seiring dengan usapan di kiri dan kanan. Saya akan hitung 1 sampai 21. Terus masuk ke dalam. Rasakan di kaki-kaki kita ada ranting-ranting, ada rumput yang basah. Bayangkan ada embun pagi yang begitu indah dirasakan. Suasananya begitu indah. Terdengar kokokan ayam di ujung. Ada suara serangga-serangga berderit-derit perlahan-lahan. Begitu damai. Begitu tenang. Terus ya, Bu, masuk jalan. Bapak dan Ibu masuk dalam kita perjalanan ke hutan yang indah. Pohon-pohon yang hijau di kiri dan kanan. Semilir udara yang begitu sejuk. Oke, terus melangkah ya Bapak Ibu, jangan berhenti. Kita masuk lebih dalam lagi kepada kedamaian. Suasana begitu indah. Tarikan nafas kita begitu enteng. Rasanya enak, nyaman sekali. Begitu tenang, begitu aman, begitu tenang, begitu nyaman. 19. Buka mata perlahan, ya, ikuti tangan saya, tetap melakukan gerakan yang sama. Mata ke kiri, mata ke kanan, ke kiri. Jangan berhenti ya. Terus. Ya. Oke, kembali ya. Kita lakukan lagi perjalanan, kita lanjutkan. Nah, sekarang bayangkan kita ada di dalam satu istana yang indah luar biasa. Terdapat anak tangga yang begitu indah. Lantainya terbuat dari marmer yang luar biasa indahnya. Ada karpet merah di sana, dan di pinggirannya ada trailing yang terbuat dari emas. Begitu indah. Saya ajak Bapak dan Ibu untuk naik tangga tersebut. Ya, perlahan-lahan kita naiki tangga tersebut. Ya, ayunkan langkah, nikmati bahwa luar biasa, begitu indahnya, terasa keagungan yang luar biasa ketika kita menaiki anak tangga itu. Oke, terus kita naik tangga, ya, naik lebih tinggi lagi. Oke. Oke, masih terus melangkah ya. Melangkahkan kaki untuk naik ke tangga yang luar biasa indahnya. Oke. Sekarang pejamkan mata, buka mata lagi perlahan-lahan. Ya, ikuti jari saya sekali lagi ke kiri. Perlahan aja ya, mata kita ke kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Ke kanan. Ke kiri. Ke kanan. Oke, pejamkan mata sekarang. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Tahan sejenak. Hembuskan perlahan. Oke. Ya, tadi pre-check sudah di awal, sekarang kita tes ya. Ini baru satu putar. Maksudnya ini baru kita lakukan satu kali ya. Coba kembali ya, ke kiri, ke kanan ya, putarkan leher perlahan aja, dirasakan apakah lebih ringan. Adakah ada perubahan? Coba cek, lihat mata ke belakang sejauh yang bisa ya, dalam mata terpejam. Oke, ke depan. Oke, gimana? Ada perbedaan yang dirasakan? Coba saya mau tes Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa diulang dan Ibu bisa lakukan sendiri di rumah ya. Bisa dibantu dengan sound systemnya ketika misalnya suara gunung atau suara lagu yang meneduhkan lah. Ya, bayangkan lakukan ini, buka, terus jangan lupa ya kiri kanan. Ini harus dilakukan karena ini bagian dari kita menghapus memori-memori buruk di masa lalu. Apakah termasuk dengan emosi ya, Coach? Kenapa? Emosi bisa juga ya?
Bisa ya. Jadi misalnya ibu lagi overwhelming dalam arti emosinya itu lagi begitu nguasain ya, entah memori kesedihan, entah emosi kemarahan gitu kan. Nah, langsung cari tempat yang, perhatikan ya, tempatnya harus aman dan nyaman ya, tidak ada gangguan, tidak berisik ya, karena kita melakukan deep relaxation. Karena ini udah masuknya deep relaxation. Ya, di deep relaxation cukup 5 menit ya, kalau tadi kita perhatikan ya. Satu cycle itu 3 kali cycle itu kurang lebih 5 sampai 8 menit ya. Nanti diukur. Nah, balik lagi kita harus punya awareness. Diukur sebelum. Oke, sebelumnya sekian. Setelahnya sekian. Oke, turun 3. Turun 3 luar biasa loh, Bu. Turun 3 luar biasa. Coach, itu berarti salah satu cara emotional healing yang bisa kita lakukan secara harian ya. Yes. Waktunya bisa kapan saja dan bisa ditambah dengan musik ya, Coach. Betul. Ya. Oke. Jadi kapanpun kita merasakan, salah satu indikasinya stres ya. Jadi kenapa kita menoleh itu, ada hambatan, bisa jadi karena stresnya di sana ya. Tugas kita hanya merasakan, kita sadari dulu, oke, ini ada gangguan, ada stres ya. Sebenarnya secara konseling saya bisa banyak bahas itu. Semuanya ada meaningnya, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang itu punya meaning masing-masing. Tapi saya kan nggak bahas satu persatu. Tapi minimal kita sadari bahwa oke, setiap kali saya tadi ya melihat ke depan kok kayaknya susah banget ya, kayaknya nggak nyaman gitu kan. Oke, sadari nggak nyamannya angka berapa. Kita turunkan seperti ini ya, dicoba ya. Kalau misalnya baru turunnya 1, coba lagi. Ya, karena ini bisa dilakukan sampai 3 kali, berarti total 3 kali ya. Jadi 1 kali itu kan 3 cycle ya, berarti total ada 9 cycle bisa diadakan ya. Jadi caranya seperti itu, sederhana ya Bapak dan Ibu ya, nggak sulit. Tapi itu is going to be, tapi satu yang paling penting, niat ya. Kalau kita niatnya ini bisa berhasil atau enggak ya nggak akan bawa kemana-mana. Balik lagi, kita punya will, niat itu kuasanya besar ya. Jadi pakai, niatkan aja bahwa oke, saya gunakan ini untuk meredakan kecemasan saya, meredakan stres yang saya alami ya. Nanti diukur ya, sebelum sama sesudah. Makanya kalau nggak diukur susah. Enakannya piro gitu kan. Tapi kalau kita udah biasa mengukur, oh ya turun 2 level. Oke ya, lakukan sekali lagi. Udah turun misalnya yang kedua karena kita lebih deep lagi itu kan, kita lebih bawa lebih dalam lagi, bisa turun lagi 3 level. Udah, minimal kita ada di level 2 atau 3 ya, dari awalnya 7 atau 8 misalnya. Kita udah bisa bawa turun ke level 2, which is udah banyak membantu ya untuk saat itu gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Baik Coach, terima kasih sekali. Banyak sekali yang kita pelajari pada sore hari ini bersama-sama. Ada pertanyaan dari Tia bahwa senam balance dan relaksasi yang tadi ditunjukkan di akhir slide, apakah boleh disebar? Boleh, karena selama PPKM ini memang Coach akan memberikan kontribusinya setiap pukul 19.45 WIB untuk melakukan senam relaksasi, terutama untuk yang sedang terpapar COVID, ya Coach ya? Betul. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan, Coach, sebelum kita mengakhiri pertemuan sore ini? Tadi ada yang bertanya apakah buat anak-anak. Ya sebenarnya bisa, tapi masalah gini, anak-anak tidak bisa untuk melakukan imajinasi itu kadang sulit. Ya ada teknik tersendiri buat anak-anak. Mungkin nanti kesempatan kapan ya, kalau saya bisa diundang kembali sama Mbak Ayu, saya akan share untuk anak-anak karena ada tekniknya tersendiri ya. Ada tekniknya. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu mau, biasanya nanti di senam relaksasi saya itu sebenarnya ada teknik buat untuk anak-anak ya. Nanti saya mungkin nanti pada waktu di senam relaksasi itu karena memang ada satu prosesnya, memang itu bisa dilakukan anak-anak. Kalau Mbak Ayu ingat yang ini, Mbak. Oke, yang begini. Terima kasih Amanda. Boleh kita berikan aplaus untuk Coach Joe yang sudah meluangkan waktunya begitu banyak dan juga pengetahuannya kepada kita semua. Terima kasih, saya Ayudhya Pasha, senang sekali sore hari ini bisa membantu berbagi, bisa menghadirkan Coach Joe di tengah kesibukannya, dan mudah-mudahan kita jumpa lagi di minggu depan bersama Coach Samil yang akan membicarakan mengenai pilihan hidup. Ya, apa yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita dan pilihan apa yang tepat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, terutama yang sedang meniti cita-citanya.
ya, supaya jangan salah arah. Kita akan bertemu pada minggu depan bersama Coach Samil. Thank you Coach Joe sekali lagi dan selamat buat para pemenang. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with